Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Septiadin Rajanah dengan NIM 42222111006 dari jurusan Elektro, Prodi Robotika kelas malam semester 3. Izinkanlah saya untuk mempresentasikan materi yang sedang saya bawa kali ini, yakni tentang aktuator. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja saya jelaskan materi saya kali ini. Pertama, apa itu aktuator? Aktuator adalah perangkat mekanis yang digunakan untuk mengubah energi menjadi gerak fisik atau tindakan mekanis. Jadi pada dasarnya aktuator itu merupakan komponen penting dalam berbagai macam sistem otomatisasi dan juga kontrol. Mereka memungkinkan sistem untuk merespon perintah atau perubahan dalam lingkungan sekitarnya. Nah, jenis aktuator. Jenis aktuator di sini saya hanya bisa menjelaskan tiga saja, yakni yang pertama jenis aktuator listrik, lalu pneumatik, dan terakhir hidrolik. Nah, untuk listrik itu tuh merupakan jenis yang paling umum. Mereka menggunakan listrik untuk menghasilkan gerakan mekanis. Lalu berikutnya ada aktuator pneumatik. Aktuator pneumatik ini menggunakan udara bertekanan untuk menggerakkan komponen secara mekanis. Eh, Aktuator pneumatik ini sering digunakan dalam pabrik-pabrik atau industri-industri seperti mesin ataupun juga robot. Lalu yang ketiga ada aktuator hidrolik. Aktuator hidrolik ini merupakan aktuator yang menggunakan fluida seperti minyak atau air untuk menghasilkan gerakan. Jadi aktuator hidrolik ini tuh sering digunakan pada suatu alat-alat berat kalau dalam dunia kerja ya. Seperti contohnya bulldozer, beko, loader atau apapun itu. Jadi pada dasarnya itu semua menggunakan aktuator hidrolik. Nah, prinsip kerja aktuator. Prinsip kerja aktuator ini pada dasarnya beroperasi berdasarkan prinsip konversi energi. Jadi mereka menerima sinyal atau energi input, lalu mengubahnya menjadi gerakan atau tindakan output. Jadi prinsip kerja aktuator itu bervariasi, tergantung pada jenisnya. Kayak contohnya ya apa motor listrik. Contohnya motor listrik mengubah energi listrik menjadi gerakan mekanis melalui putaran porosnya. Lalu contoh lagi ada aktuator pneumatik. Itu menggunakan udara bertekanan untuk menggerakkan piston atau silinder. Nah, lalu selanjutnya yakni aplikasi aktuator. Aplikasi aktuator ini tuh cukup banyak, sering kita temui di sekitar kita. Apa saja sih yang menggunakan aktuator yang ada di sekitar kita? Contohnya kayak aktuator yang hidrolik. Hidrolik ini pasti kita kalau di luar sering melihat kendaraan-kendaraan seperti motor ataupun mobil gitu. Nah, kendaraan motor contohnya ataupun mobil contohnya yakni rem itu untuk bagian pengereman itu menggunakan hidrolik, sistem hidrolik. Nah, seperti itu. Lalu juga kayak alat-alat berat seperti beko ataupun yang tadi sudah saya sebutkan, bulldozer, alat-alat berat intinya itu juga mereka menggunakan sistem aktuator hidrolik. Lalu kayak aktuator pneumatik itu biasanya ada di dalam pabrik-pabrik ataupun industri ya. Biasanya tujuan dari aktuator pneumatik itu untuk sekedar menjepit gitu.
Biasanya yang berhubungan dengan kecepatan itu bakal menggunakan aktuator pneumatik, sedangkan yang berhubungan dengan tekanan ataupun sesuatu tenaga yang kuat itu berhubungan dengan aktuator hidrolik. Lalu kayak berikutnya lagi ada aktuator listrik ya. Contohnya yang paling gampang motor listrik. Kalau kita beli Tamiya atau beli mobil-mobilan pasti ada di dalamnya dinamo untuk ataupun motor untuk menggerakkan mobil-mobilan itu. Nah, itu prinsip kerja dari motor itu tuh ya menggunakan prinsip kerja aktuator listrik seperti itu contohnya. Nah, baiklah untuk kesimpulan aktuator ya yakni merupakan penting komponen yang sangat penting dalam berbagai aplikasi yang melibatkan kontrol dan otomatisasi. Jadi mereka beroperasi dengan mengubah energi input menjadi gerakan mekanis atau tindakan lainnya. Jenis aktuator yang digunakan akan tergantung pada aplikasi dan persyaratan khususnya. Baiklah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Boleh saya bertanya? Ya, silahkan. Apa peran aktuator dalam industri manufaktur? Eh, Bagaimana mereka meningkatkan efisiensi produksi? Baik, saya akan menjawab. Eh, jadi pertanyaannya, apa peran aktuator dalam industri manufaktur? Bagaimana mereka meningkatkan efisiensi produksi? Baik, saya akan jawab sebisa saya. Jadi, aktuator itu digunakan dalam industri untuk menggerakkan mesin produksi, seperti robot atau sistem otomatis lainnya yang ada di dalam industri. Tujuannya ya untuk meningkatkan produksi, akurasi, dan efisiensi dalam manufaktur. Begitu jawaban singkatnya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Bertanya, silahkan. Bagaimana cara aktuator elektrik mengubah energi listrik menjadi energi gerak mekanis? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaannya, yakni bagaimana aktuator elektrik mengubah energi listrik menjadi energi mekanis. Jadi, aktuator listrik itu prinsipnya mengubah energi listrik menjadi gerakan melalui prinsip elektromagnetik gitu. Jadi dalamnya itu ada semacam medan magnet yang dihasilkan oleh aliran listrik. Lalu aliran listrik inilah yang menggerakkan komponen-komponen yang ada di dalamnya sehingga menghasilkan gerakan yang mekanis seperti itu. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Ya, silahkan. Apa perbedaan utama antara aktuator elektrik, hidrolik, dan pneumatik? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apa perbedaan utama antara aktuator elektrik, hidrolik, dan pneumatik? Pada dasarnya perbedaannya cukup dari eh, sumber atau input yang digunakan untuk menggerakkan aktuatornya. Contohnya kayak begini, aktuator elektrik itu sesuai namanya elektrik berarti dia menggunakan listrik untuk menggerakkan pro untuk menggerakkan untuk menggerakkan yang aktuatornya gitu. Lalu kedua ada aktuator hidrolik itu pada dasarnya dia menggunakan cairan khusus untuk menggerakkan piston yang ada di dalamnya gitu. Jadi cairan ini cairan khusus gitu, nggak bisa cairan sembarangan gitu. Lalu yang ketiga ada pneumatik, itu dia menggunakan tekanan angin gitu. Angin yang kering, bukan angin basah. Gitu. Seperti itu. Itu perbedaan dari ketiga hal tersebut. Oke, baik. Saya rasa cukup sekian.
Mohon maaf bila ada salah kata atau keliruan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.